Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samael. Oke, kali ini gue akan membagikan 4 tips yang wajib dimiliki oleh seorang kreator video atau seorang youtubers ya. Sebenarnya ini bukan tips dari gue sih, lebih tepatnya tips dari Bang Ikram Afro ya, seorang youtuber Lampung. Oke, mungkin langsung saja saya kira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya duduk di sini bukan merasa saya paling pintar, bukan merasa saya paling hebat, tapi di sini kita sharing sama-sama. Itu selalu saya sampaikan karena yang namanya belajar tidak akan pernah habis ya. Oke, tepuk tangan untuk saya boleh. Ceritakan pengalaman Anda. Mulai apa? Gimana sih rasanya jadi kreator? Susah, beratnya seorang kreator itu gimana? Oke, kalau teman-teman mungkin baru tahu apa belum tahu, sebenarnya basic gue di awal dari Instagram bukan dari YouTube, dan itu bermula tahun 2014. Jadi ketika terima kasih buat Telkomsel yang udah ngundang Raditya Dika ke Lampung, dan dari situ bisa merubah hidup gue. Awal kali terima kasih situ. sama Telkomsel ya. Lo kepo jangan lupa ya, terima kasih. Yang paham aja ya. Ya, jadi ketika Radit datang ke Lampung itu waktu itu di UBL 2014. Tahun sebelumnya Lo Kepo ngundang Radit sama Panji. Gue masuk kelas Panji, dulu belum ada Instagram, masih aplikasi Vine ya kalau nggak salah ya. Ya, masih gitu kan. Dari Vine, cuman gue masuk kelas Panji kayak nggak dapet gitu ilmunya. Jelang setahun kelas Radit gue masuk, dan poin yang gue dapat dari Radit adalah lo mau buat video itu atau mau buat sesuatu karya apapun, mau stand up kayak mau video atau mau film, intinya poinnya adalah lo niat dulu mau buat. Karena apa? Banyak orang nih, sekarang deh kita bicara realita, banyak nih teman-teman kreator ataupun orang yang punya kamera Sony bagus segala hanya untuk sekedar selfie. Ya nggak bisa ngasilin apa-apa, bener ya kalau kita bicara realita. Sayang banget kata Radit, lu bisa buat sesuatu itu dari hal yang kecil. Dan waktu itu gua buat video pakai HP Asus, kalau HP Asus ya, kalau taruh kantong panas sendiri, nggak ada apa-apain ya. Itu bermula dari situ. Terus kata Radit pakai sistem, ketika lo pengen buat video, lo nggak punya alat, lo nggak bisa ngedit, sistem yang lo pakai adalah manfaatin teman. Jadi di kampus ada namanya UKM di CFC di kampus gua, jadi kita kerjasama. Oke, gua nggak punya kamera, tapi gua punya ide, kita barter aja. Lo tag-in, lo editin, ntar nge di Instagram gua, barternya gitu. Dan alhamdulillah yang gua lakukan sampai akhirnya dapat rezeki beli kamera. Kamera pun masih second, baru tahun ini sekitar 5 tahun gua baru ganti kamera. Dan ya itu tadi, lo mau kamera bagus kalau nggak bisa ngasihin sesuatu ya sama aja gitu sih. Lebih baik kamera jelek tapi bisa menghasilkan sesuatu. Itu sih poin. Kalau apa namanya, kalau yang ini ya, yang pernah gue inget ya, gue nih waktu itu sering ketemu lo dari 2014 ya. Jadi role lo itu Gue lebih suka Instagram. sebenarnya bisa Instagram. Cuman kadang ya itu tadi, gue dari 2014 sampai mungkin bulan apa Mei, sampai bulan April tuh gue kerja sendiri, gue ngedit sendiri, nge-tag sendiri. Jadi ya kayak capek tuh nggak sih lo harus konten YouTube apa Instagram apa. Cuman 1 tahun kemarin sempat gue ngerantau ke Jakarta dan hampir 10.000 follower gue turun gara-gara gue nggak bisa buat konten di Jakarta. Dan pelajaran yang gue dapat adalah gue terlalu pengen fokus banyak, gue pengen fokus Instagram, YouTube, MC, stand up, dan akhirnya jepret gue tinggalin di Jakarta, gue balik ke Lampung, fokusin di Instagram, viral yang bungkus. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ikram karena dia bungkus. Ya, jadi ilmu yang bisa kita dapat dari Kak Ikram ya. Tadi dia bilang bahwasannya kalau seni kita punya kamera bagus tapi ujungnya cuma untuk selfie, ya jadi penggunaannya tidak sesuai. Iya, gue juga punya kawan laptopnya ROG tapi buat nonton K-pop. Gue juga punya kawan kayak gitu, ya kan? Ya, jadi bener apa yang diomongin Kak Ikram. Kita bisa memulai semua itu dari hal yang kecil doang, ya. Mau kita pakai HP doang, kita bisa bikin hal yang baru. Istilahnya mau dari contoh aja SMVLL ya. Dia rekaman, dia pakai HP Asus. Ya, rekaman dia pakai HP Asus, tapi lihat tuh video slow dia, berjuta boy. Ya kan? Jadi kita bisa belajar dari dia gitu kan. Jadi kreatif kita dong. Jadi jangan terlalu mikirin, "Bang, gue pengen jadi kreator tapi nggak punya kamera." Jangan banget ya. Betul, cuman pasti ya bertahan proses seperti yang gue bilang ke siapa sih nama lu lupa gue? Sidik sorry. Apa? Kayak gue bilang bener kata ini bener yang gue bilang ke dia, dan itu gue dapet bukan dari gue tapi dari Radit yang bener. Ketika lo mau buat sesuatu jangan berpikir uang. Sekarang orang berpikir gue mau jadi YouTuber, udah berpikirnya AdSense duit. Ya oke, nggak apa-apa, cuman pasti ntar ketika lo stuck nggak dapet duit, males lah gue, udah nggak dapet duit. Pasti gitu berpikirnya. Jadi poinnya adalah mending fokus satu sih. Gue bukan so bijak ya, tapi gue suka mengutip kata-kata orang.
yang kata-kata Bruce Lee, gue lebih takut sama satu orang yang satu ahli bela diri dibandingkan satu orang tapi banyak bela diri yang gak ada dia fokusin gitu loh. Multi, Itu iya. kan, poinnya sih itu kerennya. Jadi itu lagi ya yang bisa kita dapat dari Kak Ikram ya. Jadi kalau seandainya apa namanya? Masalah fokus ya berarti ya. Masalah fokus. Sebenarnya kalau kalian tahu juga fokus itu sebenarnya ada kepanjangan. Lucu nih, F. Anjir, gua mau ngomong serius. Waktu gua mau ngomong serius dikira bercanda. Apa? Jadi fokus itu sebenarnya follow one course until sukses. Artinya, Ikuti satu jalan sampai kamu sukses. wah, nah lu sekarang Ya gua perasaan dari ngikut budak Niku, Rijal, mau tidak ada perubahan. gua kena distract. Abis ini MC ganti bodo amat. Gua baper. Nah, Ya, jadi itu banget yang bener-bener diajarin Kak Ikram. Ya, kita harus fokus follow one course sampai sukses. Jadi kalau kita emang kita hobi kita di satu hal itu, kita fokusin ke satu hal itu sampai kita jadi. Jangan kita mencar-mencar kerjaannya. Kemudian untuk Kak Ikram nih Kak. Nah, lu sendiri kalau tambatan apa rintangan lo yang paling berat dalam perjalanan ini apa? paling berat dalam konten kreator. Dalam konten kreator kehidupan lo lah pokoknya. Yang paling berat pertama adalah ketika gue terlalu asik sama media sosial, gue lupa sama dunia nyata. Itu pernah gue alami. Kurang lebih Lupa sama 2018-2017. Jadi gini, gue terlalu asik media sosial buat video, hahaha. Cuma di dunia nyata gue kayak gak ada teman, paham gak sih lo? Itu mungkin hati-hati kalian ya yang terlalu asik di dunia sosial, lu di lapangan nggak punya apa ya, soalnya nggak punya temen itu bahaya loh. Itu yang kayak maaf, gue bukan apa. Ini yang kadang membedakan, misalkan orang pernah ada brand di Lampung, Kak, endorse lu kok mahal, padahal follower yang ini lebih banyak gitu loh. Sorry gue bilang, gue punya masa di Instagram, tapi gue lebih punya juga masa di dunia nyata. Buat apa gue punya masa di dunia sosial, tapi nggak bisa gue gerakin, nggak bisa gue ajak untuk membuat sesuatu ataupun kita mengkampen sesuatu itu sih. Jadi peran di dunia nyata juga jadi penting buat kalian. Percuma lu di media sosial subscribe banyak, tapi lu di lapangan kayak siapa ya nggak kenal, lu mau ngobrol ngumpul kayak canggung main HP sendiri asik sendiri, itu sering pasti bakal ada yang ngerasain sih itu. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Kak Ikram. Jangan lupa sama kawan dunia real kamu orang. Ya.